Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya insya Allah akan di video kali ini saya insya Allah akan mentafsirkan surat Al-Balad dari ayat 1 sampai ayat 10. Jadi langsung ke tafsirnya. Nah, ini ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad, yang artinya aku bersumpah dengan negeri ini Mekah. Nah, tafsirnya yaitu para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan negeri di sini adalah kota Mekah. Namun para ulama khilaf siang pendapat makna la pada awal ayat ini. Pendapat pertama mengatakan la di sini adalah untuk membantah, seakan-akan Allah membantah persangkaan orang-orang musyrik yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Lalu Allah melanjutkan bersumpah dengan Mekah bahwasanya hari kiamat itu benar adanya, yaitu seakan-akan Allah berkata tidak ada persangkaan kalian wahai kaum musyrikin bahwa tidak ada hari kiamat. Sungguh aku bersumpah dengan kota ini. Tafsir yang kedua yaitu pendapat yang kedua yaitu mengatakan la di sini bermakna tidak, seakan-akan Allah tidak bersumpah dengan kota Mekah karena adanya hari kebangkitan tidak butuh dengan sumpah. Adanya hari kebangkitan merupakan perkara yang sangat jelas sehingga tidak butuh bersumpah dengan kota Mekah. Pendapat yang ketiga yaitu la di sini adalah la zaidah tambahan satu yang maksudnya untuk menguatkan. Artinya Allah benar-benar bersumpah dengan kota Mekah. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh para salaf dan inilah yang lebih benar. Dalam bahasa Arab katalah sering digunakan untuk penekanan. Jadi ada 3 pendapat ulama dalam tafsir ayat 1 surat Al-Balad. Lanjut ke tafsir berikutnya. Nah, yang kedua yaitu tahillu bihadzal balad, yang artinya dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Ada 3 pendapat di kalangan ahli tafsir tentang maksud dan engkau halal di kota Mekah ini. Pendapat pertama mengatakan ayat ini bermakna lebih-lebih engkau berada di kota Mekah ini, sehingga Allah berhak bersumpah dengan kota Mekah lebih dari Muhammad berada di kota tersebut. Pendapat kedua mengatakan ayat ini bermakna dan engkau dihalalkan darahnya oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah ini, sehingga seakan-akan Allah bersumpah untuk mengingkarinya, sebagaimana sayembara yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy bagi yang berhasil menangkap Nabi Muhammad atau Abu Bakar masing-masing akan diberi 100 ekor unta. Nah, pendapat yang ketiga ini cukup panjang. Pendapat ketiga dan inilah pendapat yang kuat mengatakan ayat ini bermakna dan kota suci Mekah halal bagi engkau. Maksudnya adalah dibolehkan bagi Nabi untuk berperang di kota Mekah. Ini terjadi ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah tatkala Nabi menyerang kota Mekah. Pada asalnya dilarang berperang dan menumpahkan darah di kota Mekah. Dan hal ini pun diketahui oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Namun pada saat itu Fathu Mekah maka Allah menghalalkan bagi Nabi SAW untuk memerangi kaum musyrikin di Mekah. Karenanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya untuk membunuh Ibnu Khattal. Hadis riwayat Bukhari nomor 1846 dan Muslim nomor 1357. Ibnu Khattal adalah seorang yang suka mengejek Nabi dan dia membuat syair-syair untuk menghina Nabi. Bahkan Ibnu Ishaq menyebutnya bahwa Ibnu Khattal sempat masuk Islam namun dia murtad, bahkan membunuh seorang muslim. Lihat di As-Sawirah An-Nabawiyah Ibnu Ishaq halaman 330 dan
dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 461. Maka meskipun dia berlindung dengan memegang kain atau kiswah Ka'bah, Nabi tetap menyuruh sahabat untuk membunuhnya. Jadi di sini di ayat kedua ini juga ada 3 tafsir dari ulama. Ayat 2. Nah, lanjut ke ayat 3. Wa walidi wa ma walada, dan demi pertalilan bapak dan anaknya. Nah, yang dimaksud di sini adalah tafsirnya adalah ada 2 pendapat di kalangan ulama tentang makna ma pada ayat ini. Pendapat pertama, jika ma di situ adalah mal mausulah, maka makna ayat menjadi dan demi orang tua dan anaknya yang dilahirkan. Pendapat kedua, ma di situ adalah man nafiyah, maka makna ayat menjadi dan demi orang-orang melahirkan dan orang-orang tidak bisa melahirkan. Mandul. Namun pendapat yang lebih kuat adalah mal mausulah. Kemudian siapakah yang dimaksud dengan orang tua dan anak yang dilahirkan? Sebagian ulama mengatakan Nabi Adam dan keturunannya, sebagian yang lain mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian beranak pihak sampai lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dan pendapat yang dipilih oleh At-Tabari bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup semua melahirkan yang dilahirkan. Tafsir At-Tabari 2408. Nah, tafsir ke ayat keempat. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada di kepayahan. Tafsir dari ayat keempat ini adalah Allah bersumpah dengan 4 perkara pada 3 ayat sebelumnya untuk menegaskan bahwa manusia itu tercipta dalam kesulitan dan kepayahan. Allah ingin membantah persangkaan sebagian orang bahwa dunia ini bisa ditempuh dengan senang-senang tanpa ada kesulitan sama sekali. Padahal Allah menjadikan manusia dalam keadaan sulit dan payah sepanjang hidupnya, bahkan sejak lahirnya. Sebagaimana yang disejakkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwa seorang anak sejak lahir sudah mengalami kepayahan. Pada saat dilahirkan, pusarnya dipotong, kemudian dia harus menyusu kepada ibunya. Kadangkala air ibu susu tidak lancar, tatkala giginya tumbuh ia merasa kesakitan dan panas. Setelah dia bertumbuh semakin besar, dia harus menghadapi kehidupannya. Setelah dia menikah, dia harus menanggung nafkah istri dan anak-anaknya. Memasuki masa tuanya, badannya mulai lemah dan terus-menerus mengalami kepayahan hingga akhirnya dia meninggal dunia. Di dalam kubur, dia akan ditanya oleh para malaikat, kemudian dibangkitkan lagi dalam keadaan payah. Ini semua menunjukkan bahwa ada Tuhan yang mengatur dirinya. Kalau seandainya tidak ada yang mengatur, tentu dia tidak akan memilih kesulitan dan kepayahan tersebut. Karenanya hendaknya ia tunduk kepada Tuhan tersebut yang mengatur segala urusannya. Tafsir Al-Qurtubi surat ke-20 ayat 62-63. Maka hendaknya ia berusaha untuk beramal soleh yang menyelamatkan dari kesulitan akhirat. Jika tidak, maka ia akan terus dalam kesulitan dan kepayahan yang abadi. Tafsir As-Sa'di halaman 924. Manusia istirahat dari kepayahan adalah ketika masuk ke dalam surga. Jadi itu adalah tafsir Al-Balad ayat keempat. Ayat kelima yaitu ayat kelima yaitu ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dimaksudkan di sini adalah dia menghabiskan harta seluasnya, menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang haram, untuk berfoya-foya, karena dia menyangka bahwasanya hartanya akan ada terus tidak habis-habis. Karenanya Allah menamakan sikap menghabiskan harta kehabisan dengan ihlak, yaitu memusnahkan. Dan Allah tidak menamakannya dengan infak. Hal ini karena harta yang digunakan untuk bermaksiat dan tidak memberi manfaat kepada pelakunya, dan tidaklah kembali kepada pelakunya kecuali kerugian dan penyesalan. Lain halnya dengan orang yang berinfak di jalan Allah
maka ia bergadang dengan Allah. Ia mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Tafsir As-Sa'di halaman 924 juga. Itu adalah tafsir ayat kelima surat Al-Balad. Bentar. Afwan, tadi ada kesalahan. Jadi tadi yang itu salah. Jadi yang tafsir ayat 5 yaitu ayah sabu allayya qadir alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Tafsir di sini memaksudkan bahwa sehingga dia bebas melakukan kemaksiatan, bebas melakukan apa yang dia inginkan, seakan-akan dia cuma hidup sekali dan tidak akan dihidupkan lagi pada hari kiamat kelak. Apakah setelah tubuhnya menjadi hantar dan tulang belulang berubah menjadi tanah, Allah tidak mampu membangkitkannya? At-Tahir wa At-Tanwir 351. Nah, yang ini nomor 6 itu yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dia menghabiskan harta seharusnya menghabiskan harta untuk hal-hal yang haram, untuk berfoya-foya yang tadi. Karena dia menyangka bahwasanya hartanya akan ada terus dan tidak habis-habis. Karenanya Allah menamakan sikap menghabiskan harta pada kemaksiatan dengan ihlak, yaitu memusnahkan, dan Allah tidak menamakannya dengan infak. Hal ini karena hartanya digunakan untuk bermaksiat. Untuk bermaksiat tidak akan memberi manfaat kepada pelakunya dan tidaklah kembali kepada pelakunya kecuali kerugian dan penyesalan. Lain halnya dengan orang yang berinfak di jalan Allah, maka ia telah bergadang dengan Allah. Ia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Tafsir As-Sa'di halaman 914. Nah, yang ayat ketujuh itu ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu yang pun yang melihatnya? Orang ini tatkala berkata, ahlaktu malal lubada, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ia mengucapkan dengan kesombongan. Ia menyambungkan harta yang banyak dengan yang telah menghambur-hamburkan dalam kemaksiatan. Dahulu orang-orang jahiliyah berbangga-bangga dengan menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan mereka menganggap sikap seperti ini adalah kemuliaan. Ini mereka lakukan untuk menunjukkan bahwa saking banyak harta mereka. Ini menunjukkan bahwa saking banyak hartanya, maka mereka tidak peduli untuk menghamburkan harta mereka. At-Tahir wa At-Tanwir 30352. Apakah ia menyangka bahwa perbuatannya tersebut tidak ada yang lihat, tidak akan dihisab baik yang kecil maupun besar, padahal apapun yang dilakukannya semuanya akan dilihat oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Tafsir As-Sa'di halaman 194. Kemudian mengingatkan manusia ini adalah kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepadanya, yang seharusnya semua karunia tersebut dia gunakan untuk bersyukur kepada Allah, bukan untuk membangkang kepada Allah, membangkang. Tafsir surat ke-8 surat ke-8 itu ayat ke-8 itu alam naj'allahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuk sepakat semuanya mata? Di sini tafsirnya tidak ada. Langsung aja. Kesembilannya itu walisanahu wa syafatain, dan lidah dan sepasang bibir. Allah ingin menunjukkan karunia Allah kepada manusia. Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan lisan, kenikmatan dua bibir, dan kenikmatan dua mata untuk melihat. Di antara kenikmatan yang sangat besar, kedua mata untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah dalam menciptakannya, lisan dan kedua bibir untuk digunakan untuk mengungkapkan isi hati. Demikian juga membantu untuk makan dan minum serta menambah indahnya rupa. Tafsir Ibnu Katsir 393. Namun kebanyakan manusia tidak mensyukurinya dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Lisan yang diberikan oleh Allah tidak digunakan untuk berzikir, melainkan hanya ucapan yang sia-sia saja. Mata yang diberikan oleh Allah digunakannya untuk melihat hal-hal yang haram.
Setelah Allah menyebutkan sebagai kenikmatan yang berkaitan dengan dunia, Allah juga menyebutkan kenikmatan yang berkaitan dengan agama Allah. Ayat 10, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebijakan dan kejahatan. Yaitu Allah telah menjelaskan kedua jalan tersebut sejelas-jelasnya agar manusia mengikuti jalan kebaikan dan meninggalkan jalan keburukan. Lalu Allah menjelaskan tentang apa yang seharusnya yang dilakukan oleh orang yang Allah telah berikan karunia kepadanya, terlebih lagi harta yang banyak, bukan untuk dihamburkan tapi untuk disalurkan kepada jalan kebaikan. Terima kasih untuk mendengarkan tafsirnya. Segitu dulu tafsirnya Al-Balad 1-10. Maaf jika ada salah atau kekurangan. Terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.